Ya, jadi kalau kita bicara soal tambang ilegal atau illegal mining itu sebenarnya adalah masalah lama yang tidak kunjung mampu diselesaikan oleh aparat penegak hukum kita. Dalam hal ini adalah aparat kepolisian. Padahal kalau kita bicara soal data, hampir setiap saat ada saja masyarakat yang melaporkan keberadaan kegiatan tambang-tambang ilegal ini. Yang jadi soal adalah ketidakan respon serius dari aparat penegak hukum atau aparat kepolisian dalam hal ini. Artinya, kalau kemudian aktivitas tambang-tambang ilegal ini tidak diproses secara hukum, maka kekhawatiran kita kejadian serupa itu akan terjadi di kemudian hari, bahkan mungkin muncul dalam jumlah yang lebih besar dari hari ini. Jadi tidak akan ada deterrent effect atau efek jerah kalau kemudian tambang-tambang ilegal ini tidak diproses secara hukum. Nah, kalau kita bicara soal ketentuan misalnya, sebenarnya di dalam ketentuan pasal 158 Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, itu sudah cukup tegas mengatakan bahwa siapapun yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, maka bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Sanksinya pun cukup berat, pidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar, dan itu berlaku secara kumulatif. Jadi sekarang sebenarnya kita tinggal menunggu bagaimana keseriusan aparat penegak hukum, dalam hal ini aparat kepolisian, di dalam menyelesaikan tambang-tambang ilegal ini. Nah, pemerintah juga punya peran yang cukup besar ya. Pemerintah mestinya mengawal bagaimana proses hukum terhadap tambang-tambang ilegal ini bisa dilakukan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pemerintah hari ini cenderung mengatakan bahwa kewenangan pertambangan sudah diberikan ke pusat, itu adalah pola pikir yang salah, sangat keliru menurut saya. Karena bagaimanapun, keberadaan tambang-tambang ilegal itu tidak hanya berdampak terhadap kerugian keuangan negara ya. Itu tidak hanya merugikan kita, tidak hanya merugikan negara, tetapi itu berimplikasi terhadap hancurnya ruang-ruang hidup masyarakat. Dampaknya kan terhadap lingkungan hidup, itu akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup yang seyogyanya itu bisa dinikmati oleh masyarakat seharusnya. Jadi poin saya di situ.